kesempatan pagi ini saya mau mengajak ya Bapak Ibu untuk me memandang kira-kira ke depan ya akan seperti apa ya, desain fondasi kita gitu ya. Ini terus terang menggelitik ketika, eee, Mas Aswin sebagai bidang AMM kemudian mengorganize dari "Are we over designing?" Ya. Jadi memang apakah kemudian kita, desain itu ya, eee, over gitu ya, memang fokusnya lebih banyak ke fondasi dalam hal ini. Jadi memang kalau kita perhatikan memang seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi, eee, kadang kita punya persoalan memang karena kemudian, kita desainnya kurang karena keterbatasan data tanah dan sebagainya. Tapi kemudian juga ada pertanyaan, besar apakah kemudian dalam mendesain kita juga over design gitu ya. Nah memang kadang-kadang kita nggak gampang ya untuk menilai apakah kita over designing atau under designing gitu ya. Eee, tapi saya ingin hanya memberikan gambaran bahwa kita sebenarnya juga ke depan perlu, meningkatkan ya, dalam desain kita dan salah satu, eee, pendekatan yang kemudian makin berkembang ya, saya perlu garis bawahi ini makin berkembang adalah pendekatan LRFD untuk fondasi. Nah kalau bicara tanah ya saya ini selalu kemudian mengutip pidatonya Pak Terzaghi ya. Pak Terzaghi ini pidato udah lama banget ini di tahun 36 ya, 80 tahun yang lalu ya. Yang buat saya ini selalu masih relevan untuk kita kapanpun di bidang geoteknik ini ya. Beliau mengatakan dalam pidatonya, di pidato di, eee, pertemuan pertama dari International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering ya. Beliau presiden yang pertama dan beliau mendeliver speech pertamanya ya. Dan salah satu yang beliau selalu mengatakan adalah soils are made by nature, ya, not by man. Yang saya kemudian selalu garis bawahi, made by nature, not by man. Ya, dan products of nature are always complex. Jadi yang disampaikan Pak Menteri tadi betul bahwa kita sudah melakukan pendidikan tanah, lalu kemungkinan besar juga ada unforeseen condition, ya, karena memang penyelidikan tanah pun sifatnya pasti sampling, ya, dan the real behavior adalah ya di lapangan setelah itu mulai dibangun. Dan kompleksnya itu yang disampaikan Pak Terzaghi ya, the earth in its natural state is never uniform. Ya, kompleks dan never uniform. Ya, makanya ini kita harus selalu punya mindset ini di benak kita ketika kita melakukan desain di geoteknik ya, karena materialnya adalah made by nature. Dan kemudian ya, seperti yang digarisbawahi Pak Menteri tadi ya kita boleh aja gitu ya melakukan studi-studi akademik ya, tapi Pak Terzaghi 80 tahun yang lalu menggarisbawahi ini gitu ya. The principal function of theory ya, ya adalah untuk mengajarkan kita ya what and how to observe in the field. Jadi saya selalu mengingatkan kalau saya di kampus misalnya mengingatkan, the true behavior itu yang di lapangan bukan di komputer kita. Ya, kita bisa memodelkan apapun di komputer kita, ya tapi itu bisa jadi tidak relevan dengan apa yang ada di lapangan kalau itu kemudian, tidak mencerminkan ya perilaku apa yang di lapangan. Ya, jadi the truth is in the field ya. Jadi justru Pak Terzaghi ini ya 80 tahun yang lalu ini mengingatkan ya ini beliau padahal kan yang disebut the father of soil mechanics, dia mengingatkan bahwa teori ini adalah untuk ya memberi gambaran awal ya, what and how to observe in the field. Bukan the truth ya, teorinya bukan the truth-nya. Ya, oleh karena itu beliau selalu kemudian beliau menyampaikan ya, kita perlu selalu meng-compare ya, the results of our forecast ya, to those of direct measurement. Ya, jadi yang di lapangan lagi tadi yang seperti saya singgung ya, di lapangan inilah yang kita kemudian harus menjadi pegangan kita. Ya, bukan model kita, bukan yang di komputer kita, ya, tetapi adalah apa yang kita observe di lapangan. Dan beliau menyampaikan ya, successful work ya in soil mechanics and foundation engineering ya. Ya kalau mau sukses kuncinya adalah observation ya,
selain teori ya, dan kemudian juga observation and measurement in the field. Ya, jadi Bapak Ibu ini yang disampaikan Pak Terzaghi 80 tahun lalu ya. Bagaimana cara pandang ya seorang yang buat saya adalah sesuatu yang luar biasa gitu ya, bisa mengkodifikasi keilmuan secara concise gitu ya, kemudian yang disebut sebagai father of cell mechanics ya, tapi begitu humble ya dengan cara pandangnya begitu humble mengenai teoritisnya ya, bahwa tetap teori ini tidak bisa dianggap sebagai kebenaran ya, kebenarannya justru yang ada di lapangan. Ya jadi ini yang perlu ya kita selalu ingat yang disampaikan Pak Terzaghi 80 tahun yang lalu ini tentang ya geotechnical engineering ya. Nah, pada kesempatan ini ya turunan dari katakanlah pidatonya Pak Terzaghi itu saya ingin mengangkat ya suatu problem design sebenarnya. Ya, yaitu mengenai load and resistance factor design. Ya, dan apa sih sebenarnya LRFD ini ya, load and resistance factor design. Intinya adalah bukan cara berhitungnya sebenarnya, tapi intinya adalah cara berpikirnya. Ya, karena kemudian ya dalam LRFD ini kita memisahkan ya uncertainties di beban ya, uncertainties in loading ya dari uncertainties in resistance. Jadi kalau kita bicara ilustrasinya, kalau kita bicara katakanlah jembatan ya, beban jembatannya ya beban jembatan, ya traffic ya, kemudian dead load-nya dan sebagainya, yaitu punya karakteristik tersendiri. Ya, sedangkan kita di bidang geoteknik ini adalah berbicara aspek misalnya daya dukungnya. Itu ada uncertainties juga ya di resistance-nya. Nah, ini yang kemudian cara berpikir mendasarnya adalah kita ya memisahkan ya to separate ya uncertainties in loading ya from uncertainties in resistance. Dan tentu ini pemisahan ini kemudian ujungnya adalah margin of safety yang harus kemudian bisa terukur. Ya, jadi ini adalah cara berpikir desain yang mudah-mudahan akan lebih baik ya ke depan karena kita secara eksplisit ya memisahkan ya ketidakpastian di beban pembebanan dan ketidakpastian di aspek geotekniknya. Ya. Sehingga kita bisa mendesain dengan lebih baik ke depan. Karena kalau kita bicara dengan faktor keamanan yang kita gunakan saat ini dalam praktek geoteknik ini, ya kita sebenarnya mencampur adukan antara uncertainties ya di loading ini dengan uncertainties di resistance ini. Kita gabungkan sehingga akhirnya kita tidak bisa memisahkan lagi ya ini sumber masalahnya ada di mana, di bebannya atau di resistance-nya. Ya, kalau kemudian kita bisa memisahkan antara uncertainties di loading dengan uncertainties di resistance, ya mudah-mudahan kita bisa memfokuskan ya persoalan desain kita dengan lebih baik. Nah, ini gambarannya kalau secara modern sekarang apa yang disampaikan Pak Terzaghi itu kemudian banyak dimodelkan secara probabilistik. Ya. Tapi pada intinya lah desain adalah kita harus memastikan ya resistance-nya harus lebih besar dari bebannya. Ya, R-nya harus lebih besar dari Q-nya. Ini yang kita harus pastikan. Tapi sekali lagi ya karena kita sudah memisahkan ketidakpastian beban dengan dari ketidakpastian resistance, ya kita di bidang geoteknik ya kita hanya fokus ke ketidakpastian resistance-nya. Biarkanlah para ahli statistik beban yang berpikir tentang bebannya. Tapi kita di geoteknik ya karena memang terus terang kita sudah tertinggal ya dari teman-teman di struktur ya. Kemudian karena beban ini lebih banyak kemudian di-define oleh teman-teman di struktur. Ya, oleh karena itu kita lebih banyak fokus ke resistance-nya. Jadi kita melakukan pemisahan yang clear ya antara efek dari beban dengan efek dari resistance ya termasuk uncertainties-nya. Oleh karena itu ya saya akan meninjau secara cepat, nggak mungkin kita bicara terlalu detail di sini. Kita coba bandingkan ya apa yang ada di
teman-teman struktur di SNI-nya mengenai LRFD struktur dan juga SNI 8460. Saya tidak bermaksud kemudian ini menyalahkan, tapi ini memang realita yang kita harus benahi di masa depan. Ya. Kemudian praktek LRFD fondasi apa yang kira-kira yang bisa kita adopsi, ya. Nah, kemudian kita adopsi atau kita mau bikin sendiri? Ya ini pertanyaan besar yang nggak mudah menjawabnya, tapi sesuatu yang kita memang perlu wacanakan, ya. Apakah kita mau mengadopsi saja atau kita mau membuat yang Indonesia banget, ya. Tentu tantangannya akan berbeda. Ya, kemudian kita akan bicara kalaupun kita memutuskan untuk membangun LRF di fondasi yang khas Indonesia, ya, tantangannya apa saja di depan. Ya. Kalau kita lihat ya LRF di struktur, ya, ini salah satunya saya ambil contoh saja nih ya. Ada beberapa sebenarnya, tapi saya ambil contoh ini misalnya SNI 2847 ya 2013 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Jadi memang beton struktural bangunan gedung. Disebutkan ya di dalam SNI ini ya bahwa dalam mendesain ya harus menggunakan faktor desain, ya, faktor beban, mohon maaf. Ya ini nanti terkait dengan kekuatan perlu, ya kemudian ada faktor reduksi kekuatan V, ya itu terkait dengan kekuatan desain. Jadi memang ya seperti yang saya sampaikan sudah dipisahkan antara faktor bebannya dan faktor reduksi kekuatannya. Ada kekuatan perlunya, ada kekuatan desainnya. Jadi secara eksplisit ya sudah dipisahkan. Ya, jadi tidak lagi kemudian itu digabungkan menjadi satu, ya ketidakpastian dari sisi beban dan ketidakpastian dari sisi eh, kekuatan ya digabungkan menjadi faktor keamanan tapi dipisahkan secara eksplisit ya dalam peraturan yang ada. Nah ini sebagai contoh ya mungkin Bapak Ibu kalau yang backgroundnya adalah teknik sipil pasti kuliah sudah belajar ini gitu ya. Kekuatan perlu misalnya. Ya, misalnya kemudian kekuatan perlu ini adalah disebut sebagai ya, pengaruh beban terfaktor. Ya, maaf. Ya, yang misalnya ya kalau beban yang kita tinjau hanya beban mati saja, U sama dengan 1,4 D. Atau kalau bebannya adalah kombinasi beban mati dan beban hidup, ya, dead load dan life load, U sama dengan 1,2 D ditambah 1,6 L. Nah, ini contoh aja gitu ya. Dan sebenarnya kombinasinya sangat banyak ya tergantung bebannya dan saya pikir teman-teman struktur menggunakan ini sudah pekerjaan mereka sehari-hari gitu ya. Tetapi kita di geoteknik ya belum gitu ya. Kita tetap menggunakan kemudian beban terfaktornya seolah satu semua ya. Tapi memang ini adalah konsep memisahkan tadi, memisahkan antara beban, ya, ketidakpastian beban, dan ketidakpastian resistance tahanan. Dan ini contoh pertama adalah tentang kekuatan perlu yang mencerminkan ya, ketidakpastian beban yang bekerja. Dan kemudian ya kalau kita lanjutkan di SNI beton ini ya adalah kekuatan desain. Ya, disebutkan dalam sini ada kekuatan nominal ya dan kemudian faktor reduksi kekuatan. Ya, dan kemudian dikalikan kekuatan nominal ya dikali faktor reduksi kekuatan. Berapa faktor reduksi kekuatannya? Ya, disebutkan dalam SNI ini misalnya untuk tarik adalah 0,9. Ya, untuk tekan ya dengan tulangan spiral dia 0,75. Ya, untuk geser 0,75 juga. Ya ini ya sebenarnya kalau kita lihat, kita perhatikan di sini ini adalah failure modes yang berbeda. Ya, ada tarik ya dalam hal ini adalah serat tarik seperti balok gitu ya atau penampal terkait tekan ya misalnya kolom. Ya, kemudian keduanya tentu harus dicek ya, terhadap gesernya ya. Tapi ini adalah failure modes yang berbeda ya. Karena failure modes yang berbeda, maka resistance factors-nya pun ya akan berbeda. Dan ini sudah digunakan di teman-teman struktur puluhan tahun gitu ya. Rasanya sejak saya kuliah pun sudah menggunakan
sudah ada pendekatan ini. Kalau nggak salah SNI di tahun 92 ya pertama kali diintroduce ya untuk beton dengan pendekatan LRFD ini. Dan yang ada juga di SNI ini kemudian ada metode analisisnya. Ya misalnya di bab 10 ini panjang gitu bab 10 ini, tapi intinya adalah membuat cara berhitung yang tunggal ya dan konsisten. Jadi dalam dalam desain beton ini ya diajarkan di kuliah ya itu saja gitu. Bahwa ada metode analisisnya ya kalau Bapak Ibu masih ingat ya berdasarkan strain diagramnya kemudian dihitung stress diagramnya ya sebesar 0,85 FC prime ya ada blok kotaknya ya ini dihitung ya karena dan sudah ditentukan ya di dalam SNI-nya dalam code-nya. Artinya cara berhitungnya tunggal. Tadi ada untuk failure mode tertentu ya faktornya tunggal ya reduction factor-nya tunggal dan cara berhitungnya juga tunggal. Jadi memang tapi ya karena ini material yang man-made ya material yang dibuat oleh manusia sehingga mutunya bisa dikontrol ya mutunya bisa dikendalikan dengan proses QC, QA QC sehingga materialnya FC prime-nya bisa dikontrol ya F yield-nya bisa dikontrol biayanya ya karena semua ini adalah man-made materials. Ya, bisa dikontrol demikian ya sehingga cara berhitungnya bisa dibuat tunggal ya dan kemudian resistance factor-nya juga bisa tunggal untuk sebuah failure mode. Nah, cuma sekarang kita kalau lihat ya di SNI Geoteknik ya 8 SNI 8460 2017 ya tentang persyaratan perancangan geoteknik. Ya sekali lagi saya tidak bermaksud mengkritisi karena saya juga termasuk yang waktu dulu ditanyakan gitu, ini gimana kita mau melakukan pendekatannya ya di dalam desain ini dan kemudian diputuskan memang kita belum mengadopsi LRFD di SNI 8460 2017 ini. Tapi ya untuk kedepannya kita perlu berwacana apakah kita akan mengubah ya pendekatan desain untuk ke depan ini. Ya banyak tentunya pasalnya, tapi saya mau mengangkat sedikit tentang 91 ya persyaratan perancangan fondasi ya dan salah satunya adalah poin 3 lah daya dukung izin. Mari kita lihat ya klausul ini ya. Dalam daya dukung izin ini ya disebutkan kapasitas ultimate tanah ya dan dengan faktor ya yang keamanan yang cukup ya terhadap kemungkinan terjadi keruntuhan. Ya, jadi yang utama dalam praktek kita hingga saat ini pun kita menghitung ultimate-nya kemudian meng-apply ya faktor keamanan. Ya, ini tanpa kita sadari sebenarnya ketika kita menggunakan faktor keamanan kita menjadikan satu ketidakpastian beban dan ketidakpastian tahanannya. Tapi itulah yang memang praktek yang sudah berlangsung puluhan tahun ya hingga saat ini pun masih berlangsung ya. Ya, ada kemudian deformasi ya. Dan dalam pasal ini juga disebutkan metode analitik, tetapi hanya disebut metode analitik yang sudah baku, misalnya Terzaghi, Meyerhoff, dan sebagainya ini, yang memperhitungkan kondisi lapisan tanah yang ada serta geometri dan fondasi dari fondasi. Ya, atau juga metode empiris disebutkan demikian. Metodenya disebutkan tapi tidak secara spesifik. Berbeda sekali dengan tadi kalau kita bandingkan dengan SNI beton, yang metode berhitungnya pun sudah ditentukan. Ini loh cara berhitungnya. Ya, kalau di SNI kita ya, pendekatannya adalah disebutkan saja tapi tidak secara spesifik ya. Dan kemudian semua dibungkus dengan faktor keamanan ya. Dengan minimum 3 untuk fondasi dangkal atau minimum 2,5 untuk fondasi dalam. Jadi kalau kita bandingkan tadi ya dengan SNI beton tadi ya tidak ada metode yang secara spesifik harus digunakan. Di garis bawah ini adalah harusnya. Ya, jadi tidak diharuskan menggunakan yang mana. Diserahkan kepada masing-masing sukanya yang mana gitu ya. Atau preferensinya yang mana. Ini berbeda dengan pendekatan yang struktur, yang man-made materials tadi memang. Ya. Nah, yang tanpa kemudian kita sadari juga adalah ketika kita menggunakan faktor keamanan yang
hanya berdasarkan tipe fondasi, ya misalnya minimum 3 untuk fondasi dangkal atau minimum 2,5 ya untuk fondasi dalam, ya secara implisit ini ya, secara implisit mengindikasikan ya untuk masing-masing tipe fondasi ya, semua metode analitik empiris yang disebutkan tadi ya memiliki karakteristik uncertainty yang serupa gitu. Jadi metode Terzaghi ya, karakteristik uncertainty-nya akan sama dengan metode Fasage misalnya. Tapi realitanya tidak seperti itu sebenarnya. Apalagi kemudian kalau dibandingkan dengan metode empiris ya. Nah, tapi secara implisit ya, kalau kita menggunakan faktor keamanan yang sama untuk ya semua metode analitis maupun empiris ya, itu secara implisit mengatakan ya bahwa metode ini semua sama baiknya atau sama jeleknya ya kalau kita mau menggunakan bahasa yang negatif gitu ya. Tapi tadi ya secara implisit bahwa faktor keamanan tunggal ini ya adalah eh, secara implisit menyebutkan bahwa semua metode ini ya mempunyai karakteristik uncertainty yang serupa. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan ya di fondasi tiang ini di pasal 96 ini ya ada banyak, tapi saya akan meninjau 3 saja. Ya, tadi ya sebenarnya lebih turunan ya beban izin adalah beban ultimate dibagi dengan satu faktor keamanan dengan memperhitungkan ya kondisi lapisan tanah, metode instalasi ya dan sebagainya ini. Ya sekali lagi ya tidak ada metode yang secara spesifik ya harus digunakan ya. Kemudian kalau lebih lanjut di 962 ini kapasitas ultimate ya adalah penjumlahan yang karena untuk tiang ya, penjumlahan kuat geser sepanjang selimut tiang ya ditambah dengan tahanan ujungnya. Ya ini bisa berdasarkan uji tanah di laboratorium maupun di lapangan. Ya. Nah, boleh juga kapasitas daya dukung ultimate ini diperoleh dengan ya, uji di lapangan ya. Jadi kalau kita nggak mau berdasarkan perhitungan, boleh saja diuji di lapangan. Tapi memang konsekuensinya adalah dari sisi pembiayaannya akan semakin tinggi gitu ya. Ya, tapi sekali lagi di sini ya tidak ada metode yang secara eksplisit ya, secara spesifik disebutkan harus digunakan ya. Nah, ini beban lateral juga sekedar mengulas saja ya ada metode PY disebutkan dan kemudian ya disebutkan deformasi lateral izin ya untuk tiang tunggal dan freehead 12 mm untuk gempa rencana dan 25 mm untuk gempa kuat. Ya. Jadi untuk menggarisbawahi ya bahwa kalau kita kontraskan ya antara SNI beton sebagai contoh dengan SNI geoteknik ini memang ada perbedaan mendasar dari cara mendesainnya. Ya. Di SNI beton sebagai contoh tadi ya cara berhitungnya spesifik ya reduction factornya juga spesifik. Ya, tapi kita bisa pahami adalah man-made materials. Ya, sedangkan geoteknik ya pendekatannya belum memisahkan ya sisi beban dan sisi tahanan ya masih digabungkan dengan faktor keamanan ini ya dan kemudian tidak spesifik disebutkan harus mana metode yang digunakan ya dan kemudian tadi secara implisit ya disebutkan ya secara implisit bahwa dengan faktor keamanan yang sama untuk semua metode ya seolah semua metode ini yang mempunyai kualitas yang sama. Ya. Nah perkembangan yang menarik adalah kemudian ketika proses updating SNI 1726 2019 yang dipimpin oleh Prof. Masyur itu ya. Kemudian dilihat di dalam SNI ASC 716 ini ya muncul subbab baru ya tentang foundation design. Dan di subbab ini ya muncul dengan 2 metode. Tapi yang disebutkan pertama adalah ya foundation design berbasis LRFD. Baru 2 kemudian yang berbasis ya faktor keamanan. Ini adalah ya kita bisa berpendapat bahwa ya itu kan boleh-boleh aja urutan nggak penting. Ya, tapi itulah biasanya ya kalau mengacu pada sejarah adopsi LRFD itu biasanya seperti itu. Pelan-pelan diperkenankan dulu ya LRFD dengan faktor keamanan. Tapi mungkin di edisi berikutnya udah nggak ada tuh faktor keamanan. Karena kemudian tidak konsisten dengan
desain struktur atasnya. Ya, jadi di ASC 716 ini ya sudah muncul ya foundation design eh, LRFD atau ya faktor keamanan. Waktu Prof. Masyur juga sempat bertanya, kita mau adopsi nggak nih LRFD? Ya, ya waktu itu kemudian karena ini proses revisi ya 1726 2019 itu kan mulai di 2018. Ya kita baru punya SNI 8460 2017 tadi. Masa kita sudah mau merubah lagi SNI-nya baru setahun gitu ya. Makanya kemudian ya udahlah kita sementara ya mengadopsi ya faktor keamanan juga ya. Jadi kalau yang di LRFD untuk fondasi di ASCE ini ya ya tadi ada nominal strength-nya, ada resistance factors-nya ya dan kemudian factor loads-nya juga disebutkan. Ini kalau saya ya sebagai orang yang memang pernah belajar LRFD ya melihat suatu perkembangan yang penting. Kenapa? Karena selama ini desain fondasi LRFD itu yang maju adalah di desain jembatan. Ya. Jadi kalau di jembatan, desain jembatan di Amerika, di AASHTO itu sudah lama pakai LRFD. Ya, sejak kalau nggak salah tahun 2005 pun mereka sudah menggunakan LRFD ya untuk atau sudah mulai dimunculkan sebagai alternatif ya dalam desain fondasi jembatan. Tetapi tidak untuk bangunan. Ya, tetapi di ASC 7 ini, 716 ini sudah mulai muncul. Artinya adopsi LRFD untuk desain fondasi ini pelan-pelan sudah dari jembatan ke bangunan. Ya, ini barangkali akan tinggal tunggu waktu aja nih bahwa kemudian desain fondasi LRF ini akan terus berkembang ya di seluruh jenis struktur. Ya. Memang di ASE 716 ini memang dia tidak terlalu spesifik ya. Dia lebih banyak mengadopsi AASHTO sebenarnya ya secara umum ya, tapi kemudian kita bisa lihat ya dia hanya berdasarkan ya failure modes-nya saja ya. Kalau kita lihat di tabel yang bawah 12 13 1 ini adalah vertical resistance ya, failure mode-nya compression ya atau friction ya atau failure mode-nya lateral ya. Lateral bearing pressure atau sliding ya. Jadi berbasis failure mode-nya ya. Nah, ini seperti saya sampaikan ya di ASCE tadi 12 13 5 ya LRFD untuk fondasi di ASCE 716. Di 12 13 6 dia masih allowable stress design ya dengan faktor keamanan. Nah, ini yang kemudian memang di SNI 1726 2019 yang kita adopsi. Ya masih ya karena kemudian disesuaikan dengan SNI 8460 kita yang 2017. Jadi masih menggunakan ya daya dukung izin berbasis kapasitas ultimate ya dengan faktor keamanan atau berdasarkan deformasi ya. Tapi tadi ya ini kalau saya melihatnya adalah suatu perkembangan ya yang adopsi LRFD di Amerika pun sudah bergerak dari jembatan ke bangunan. Ya ini yang kita juga pelan-pelan ya perlu kita lihat ya. Barangkali juga kita ke depan perlu mengubah cara pandang kita dalam desain fondasi kita mulai dari berbasis faktor keamanan menuju berbasis LRFD. Ya, kalau kita lihat lebih praktis ya, bukan praktis ya, dalam keseharian ya, kalau saya sebagai dosen ya, ini sebenarnya juga menimbulkan kebingungan ya kalau kita desain struktur atas dengan LRFD ya, dengan struktur bawah dengan faktor keamanan. Mahasiswa tuh bingung gitu ya. Sehingga seringkali harus dijelaskan secara fundamental apa bedanya dan sebagainya. Tapi sebenarnya juga bukan mahasiswa yang bingung. Praktisi pun banyak yang bingung sebenarnya. Ya, kebetulan kami di misalnya tim ahli bangunan gedung ya sesekali menemukan kebingungan itu di praktisi. Ini bukan mahasiswa ya, praktisi. Kemudian desain fondasinya pakai faktor keamanan, tapi bebannya pakai beban terfaktor misalnya. Masih terjadi seperti itu. Atau sebaliknya dari output software untuk misalnya dinding penahan tanah, bending momennya dipakai langsung tanpa kemudian dikalikan dengan faktor beban. Jadi kebingungan-kebingungan semacam ini ya terjadi real ya. Bukan hanya di kalangan mahasiswa tapi juga di kalangan praktisi masih dijumpai nih kebingungan-kebingungan karena memang desain struktur atas kita dengan desain fondasi kita masih berbeda secara konsep.
Nah, ini makanya saya mengajak pada kesempatan kali ini berwacana untuk ke depan kita mulai mengadopsi ya pendekatan desain yang berbasis LRFD ini. Ya, mari kita lihat nih, salah satu contohnya itu ya, LRFD fondasi ya saya mengambil dari AASHTO ya, LRFD Bridge Design Specifications ya, di yang 2017. Nah, kalau kita lihat LRFD AASHTO 2017 ini untuk fondasi sudah full ya, sudah full apa namanya LRFD. Dan kalau mau lihat lebih jauh sebenarnya ya studi LRFD ini sudah tidak hanya fondasi ya, sudah ada reinforced soil sudah LRFD, soil nailing sudah LRFD dan jadi trennya adalah ya di sana adalah kemudian perpindahan migrasi design approach yang dari working stress atau faktor keamanan menuju LRFD ya. Karena ini penting untuk menjaga konsistensi desain struktur atas dan struktur bawah. Ya, tidak menimbulkan kebingungan atau kesalahan yang sebenarnya nggak perlu gitu ya, hanya karena kekurang pahaman perbedaan tentang desain konsepnya. Ya, jadi ya sebenarnya kalau LRFD dengan AASHTO ini saya bisa bilang katakanlah ini kalau kita mau ini kan sebagai barangkali gold standardnya gitu ya. Salah satu standar yang baik ya, karena semua dikerjakan berbasis kajian eksplisit ya, bukan kajian implisit. Maksudnya bukan hanya nyocok-nyocokin angka, tetapi memang dilakukan berdasarkan eh, eh, studi yang mendalam. Jadi nanti kalau kita lihat di LRFD fondasi di AASHTO ini adalah ya kita untuk beban ya kita udah ingat aja gitu ya gamma adalah load factor ya kali Qn adalah bebannya nominalnya ya sama dengan V kali Rn. V adalah resistance factor ya Rn adalah nominal resistance-nya. Ya ini yang apa namanya diambil dari gambar ini di bagian atas ya. Di bagian sini gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kenapa ini saya sebut tadi katakanlah ini sebagai gold standardnya karena resistance factor-nya, V-nya ini ya digalibrasi sedemikian rupa ya untuk mencapai target keandalan atau target reliability atau probabilitas kegagalan tertentu. Jadi dilakukan konsisten ya. Nah, ini yang memang akhirnya bisa terlihat apa beda masing-masing metodologi yang atau metode perhitungannya. Masing-masing punya kekhasannya masing-masing karena kemudian dari kalibrasi secara eksplisit ya kita bisa melihat bedanya. Ya, jadi ini adalah kemudian ya apa kata Pak Terzaghi tadi ya, soil is never uniform ya, it's always complex. Ini kemudian dimodelkan secara matematik ya dengan pendekatan probabilistik. Nah, kalau kita lihat ya, apakah kemudian dia tunggal AASHTO gitu ya sebagai guidance untuk satu Amerika? Ya, kalau kita lihat di 10552 ini yang menarik adalah apa namanya kemudian ya ini juga bisa di-adjust ya. Di-adjust menjadi unless ya regionally specific values or substantial successful experience is available to justify higher values. Ya nanti kita lihat angka-angkanya tapi disebutkan di AASHTO ini boleh aja nanti di-adjust secara lokal kalau ya local experience-nya menunjukkan itu bisa di-adjust. Ya, jadi boleh. Jadi LRFD di fondasi ya, itu di AASHTO ini diperkenankan di-adjust. Ini berbeda memang dengan yang di misalnya beton tadi. Ya nggak ada cerita V beton itu reduksi apa, faktor reduksi V untuk penampang beton boleh di-adjust, enggak gitu ya. Tapi kalau di sini di AASHTO untuk fondasi ya boleh di-adjust karena tadi soil is never uniform. Tanah di Indonesia ya sangat berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke dan itu yang kemudian boleh saja nanti ya kita adjust locally. Kalau memang ada data yang menunjukkan itu memang bisa di-adjust. Nah, jadi LRFD ya tetapi agak beda dengan LRFD struktur. Ya tidak harus kemudian menjadi kaku seperti struktur tapi ada adjustment-adjustment yang bisa dilakukan secara lokal. Diperkenankan seperti itu ya.
Di komentarisnya yang menarik di Ashton ini kan komentarnya penting untuk dibaca itu ya. Ya, regionally specific values ya should be determined ya based on substantial statistical data. Jadi apa namanya, kalau kita punya data yang memang mendukung secara statistik, ya boleh dilakukan adjustment itu. Makanya menarik sebenarnya mungkin Bapak Ibu ikut FGI ya, beberapa pekan lalu, 2 pekan lalu ada diskusi tentang jumlah loading test, file loading test. Nah itu yang sebenarnya penting sebenarnya kalau kita mau mendalami ya, itulah basis nanti statistical data ini. Apakah kemudian kita dapat ya meng-adjust ya resistance factor ini ya, kalau ada data yang mendukung. Jadi ini sebenarnya ya, kita diberi insentif ya, untuk kalau kemudian kita membuat atau mengembangkan basis data regional. Ya, jadi katakanlah teman-teman di Sulawesi ya berdasarkan yang pengalaman lapangan yang ekstensif, punya data yang kuat, bisa melakukan adjustment untuk Sulawesi, ya monggo gitu. Ya, jadi pendekatannya beda gitu ya, karena tadi berangkat dari cara berpikir soil is never uniform ya. Kemudian tanah di Maluku, tanah di Sulawesi, di Jawa akan berbeda sehingga adjustment ini bisa dilakukan. Jadi LRFD tapi dengan flavornya, dengan rasanya geotekniknya tidak hilang ya. Ya, tapi pada sebaliknya ya faktor reduksinya itu resistance factornya harus ya atau perlu diturunkan ya kalau ya tanahnya sangat variatif, ya uncertainty-nya lebih tinggi, ya. Nah, ini sebenarnya menjadi disinsentif ya untuk keterbatasan data. Ya, ini kan kalau perjuangan bapak-bapak penulis SNI 8460 salah satunya adalah ketersediaan data yang memadai, ya. Tadi digaris bawahi Pak Menteri gitu ya. Itu perjuangan luar biasa dan sampai saat ini pun dipertanyakan terus, kok jadi banyak ya penyelidikan tanahnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya dengan LRFD semacam ini, kita bisa mengatakan, datanya terbatas, uncertainty-nya lebih tinggi, maka ada disinsentifnya di situ. Ya, jadi ada cara pandang yang menarik di dalam membuat LRFD di ASHTO ini adalah insentif untuk mengembangkan database lokal, tapi disinsentif kemudian kalau penyelidikan tanahnya secukupnya, seadanya gitu ya. Nah ini apa namanya, cara berpikir yang ada, yang menarik buat saya gitu ya, dalam pengembangan LRFD untuk fondasi di ASHTO ini. Ya dan ini yang bisa kita juga kembangkan gitu ya. Jadi LRFD tetapi dengan flavor geoteknik yang kuat, ya tidak LRFD struktur yang kaku, yang hanya single value dan sebagainya. Ya ini kalau formatnya, ya ini saya nggak akan terlalu banyak membahas mengenai format ini ya. Pada dasarnya adalah resistance-nya kemudian harus dikalikan dengan resistance factor-nya ya. Tapi yang ingin saya lanjutkan adalah mari yuk kita lihat bagaimana sih cara mereka mendefinisikan LRFD untuk fondasi. Ya. Nah, menariknya di sini sangat berbeda cara berpikirnya dengan LRFD struktur. Ya, tadi kalau misalnya struktur dengan failure mode yang sebuah failure mode resistance factor-nya tunggal. Untuk bending yang utamanya tarik ya, maka V-nya misalnya 0,9, that's it. Hanya satu angka itu aja. Tapi dalam LRFD fondasi di ASHTO ini ya, untuk satu failure mode resistance factor-nya bisa bermacam-macam. Ya. Misalnya sebagai contoh di tabel yang angkanya panjang ini gitu ya. Resistance factor-nya yang saya tampilkan dari 0,1 sampai 0,8. Lah, kok bisa luar biasa bedanya, bisa sampai 8 kalinya. Kenapa bisa seperti itu? Itu menunjukkan ya, keandalan masing-masing metode itu beda-beda. Ya, jadi boleh praktek geoteknik yang selama ini ya boleh tetap berjalan, tetapi punya konsekuensi yang berbeda-beda. Ya, misalnya kalau kita masih mengandalkan, mohon maaf, dynamic formula ini masih digunakan sampai saat ini, gitu ya. Boleh pakai dynamic formula kayak Engineering News yang tua banget ya, mungkin lebih dari 100 tahun itu usianya. Tapi resistance factor 0,1 ya. Atau dynamic formula tapi yang rada lebih terkalibrasi ya, 0,4.
tapi dia rendah gitu. Artinya dengan metode yang secara, kualitas ya, uncertainty-nya tinggi, ya dia kena penalti. Penaltinya di mana? Dengan resistance factor yang rendah. Tapi kalau tes yang dilakukan dengan yang scientific, ya, itu dapat faktor yang lumayan tinggi, ya. Ya kalau kita lihat ya, kemudian sorry balik sedikit, eee, static loading test ya, apa namanya dan, apa namanya dengan, high strain dynamic testing ya, saya nggak mau nyebut merek di sini, jadi saya menyebutkan dynamic testing, high strain ya, eee, adalah kemudian yang kita lihat adalah insentif kalau kita melakukan uji makin banyak. Artinya secara statistik dia semakin baik, ya. Kalau kita lihat misalnya di atas ya successful static load test ya, at least one pile per site condition ya, and dynamic bla 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 ya, but no less than 2% ya of production piles. Jadi 1:50 banyak ya tesnya berarti. SNI kita hanya menyarankan 1% ya untuk, tiang panjang ya atau, 1/75 berarti berapa tuh, 1,33% ya untuk production pile. Tapi ini kalau di secara kerja astonya kalau lebih dari 2% ya, resistance factor-nya bisa tinggi gitu. Jadi adalah insentif untuk melakukan uji lapangan makin baik. Balik lagi dengan cara Pak Terzaghi, cara berpikir Pak Terzaghi tadi, the truth is in the field ya. Jadi loading test-nya ini adalah ya, kalau dilakukan dengan cukup banyak secara statistik memadai, ya resistance factor-nya bisa tinggi gitu, ya. Ya dan kemudian tapi perlu juga perhatikan ya, tidak semua testing juga ya uncertainty-nya sama. Ya kalau kita lihat misalnya ya, untuk static load test dan dynamic test ini ada dua yang resistance factor-nya sama 0,75. Tapi kalau kita lihat jumlah tesnya, kalau yang dynamic testing high strain ya 100% ya production pile harus dites. Ya, atau kalau static ya at least one pile per site ya without dynamic testing. Jadi resistance factor bisa sama, tapi bisa jumlahnya bisa berbeda dan tipe tes ya bisa berbeda. Jadi ada insentif. Jadi kita bisa memberikan ya insentif dari untuk melakukan uji yang lebih banyak ya karena hasilnya secara statistik akan lebih baik. Ya, ya kemudian kalau ini ya ini maksudnya tabelnya lanjutannya tapi lebih di saya potong-potong supaya lebih clear dibacanya ya. Kemudian ini adalah untuk compression static ya. Apa yang saya mau soroti di sini adalah dia mengakomodasi banyak metode ya. Ini lagi sekali lagi LRFD dengan flavor geoteknik. Bukan LRFD flavor structure. Jadi beda LRFD apa namanya struktur dan LRFD geoteknik di ASHTO ini ya. Ya disebutkan di sini misalnya site resistance and bearing, clay and mixed soils. Ya ada alpha method, beta method, ada lambda method. Ya, site resistance and bearing untuk sand ada dua metode, ada untuk berbasis CPT. Jadi diakomodasi oleh si ASHTO ini, LRFD geotekniknya. Bahwa kemudian metodenya boleh banyak, tetapi memang menjadi suatu yang agak berbeda dengan praktek kita sehari-hari kemudian ya, kalau alfa ya disebutin di sini alfanya Pak Tomlinson dan Pak Skempton, bukan alfanya si Pak X atau alfanya Pak B atau alfanya Pak Z, enggak, tapi alfa yang Pak Tomlinson dan kemudian NC-nya Pak Skempton. Jadi ya spesifik disebutkan tapi diberikan ruang ya untuk memilih metode yang mana karena ada jenis tanah ya tadi soil is never uniform ya. Jadi ini LRFD fondasi dengan flavor geoteknik ya yang berbeda memang. Ya. Dan kemudian ya kita lihat ya resistance factor-nya juga beda-beda, tidak tunggal untuk failure mode yang sama ya, tetapi dengan metode yang berbeda. Ya kenapa bisa begini? Ya karena masing-masing metode ya baik yang empirik maupun yang analitik
ya punya karakteristik uncertainty yang berbeda-beda, ya. Dan itu yang menyebabkan kenapa ya resistance factors juga beda-beda. Ya, kalau kita lihat di sini beta method yang paling rendah misalnya, berarti dia uncertainty-nya paling tinggi sebenarnya. Ya, CPT method oleh Pak Schmertman ya paling tinggi ini ya resistance factor-nya. Artinya apa? Dari studi yang ada berarti dia uncertainty-nya paling rendah. Jadi masing-masing metode pun mempunyai karakteristik uncertainty yang berbeda-beda, ya, sehingga ya resistance factor pun berbeda-beda. Ya, sekali lagi LRFD tapi dengan flavor ya G10. Ini lebih lanjut ya, ini saya nggak akan dibacakan detail, tapi yang saya sampaikan di sini failure modes yang lain disebutin juga gitu ya. Ada uplift, ya, ada lateral, ya tentu ada strukturnya. Jadi failure mode-nya juga di cover ya dalam ASTO LRFD fondasi ini. Ini sedikit membandingkan ya, bahwa kemudian kita biasanya dalam praktek pun untuk tarik ya uplift biasanya kita lebih berhati-hati dibanding ya untuk tekan ya karena memang apa namanya nah ini juga dilihat dari resistance factor-nya ya apa namanya berbeda antara yang tarik dan tekan di mana yang tarik ya lebih rendah dibanding yang tekan. Oh sorry ini yang oh enggak ini yang berdasarkan mohon maaf ini adalah mengenai perbedaan resistance factors antar hasil uji dan berdasarkan metode analitik. Ya kalau metode analitik artinya apa? Artinya itu metodenya belum tentu cocok dengan kondisi geoteknik sesungguhnya. Ya tadi sekali lagi, the truth is in the field. Jadi namanya metode analitik pasti punya keterbatasan. Tetapi ya kalau kita bandingkan dengan yang uji lapangan, ya resistance factor-nya jauh lebih tinggi gitu ya, bisa 2 kalinya. Ya menunjukkan value dari uji lapangan itu lebih tinggi karena kemudian ya itulah the real behavior ya behavior is in the field ya bukan di komputer kita ya. Ya kemudian juga kalau dibandingkan tadi yang saya sempat ulas adalah compression uplift ya ini beda-beda Rex faktornya akan beda juga ya. Dan di komentarisnya banyak hal yang menarik juga misalnya adalah secara eksplisit ya disebutkan efek apa pentingnya redundancy. Ya, di faktor keamanan tidak eksplisit ada redundancy. Mau kita pakai dia board group ya, atau dia grup besar, grup kecil, faktor keamanan sama. Ya, tetapi kalau di sini ya dia diberi opsi apa namanya dibuat ruang untuk redundancy file group misalnya. Ya, jadi kalau di sini disebutkan untuk small file group untuk driven files ya, ya dia harus justru direduksi lagi resistance factor-nya. Nah, jadi karena di grup yang kecil ya redundancy-nya rendah. Ya, jadi itu pun bisa diakomodasi ya dalam LRF di fondasi. Ya, kemudian ya different types of files juga ya. Yang board files mirip ya sebenarnya, saya nggak terlalu banyak akan membahas ya. Tapi tadi ya masing-masing metode ya mempunyai karakteristik uncertainty yang berbeda-beda sehingga resistance factors-nya juga beda-beda. Ya. Kemudian juga failure modes yang berbeda-beda serupa dengan tadi sama ya. Kemudian kemudian redundancy juga ada. Ya, kemudian juga kalau dibanding, nah ini penting adalah kemudian antara resistance factors driven files yang atas yaitu berbeda dengan resistance factors untuk board files. Ya, kalau SNI kita dengan faktor keamanan hanya 2,5 untuk fondasi dalam. Tapi kalau kita lihat di sini driven files ya dengan apa namanya board files ya, atau kalau dalam bahasanya ASTO itu drill shafts ya. Resistance factors-nya beda-beda. Kenapa beda? Ya, karena metode berhitungnya berbeda ya. Sama-sama alpha method tapi alpha method driven files pakai yang Tomlinson, untuk yang board files di sini dipakai yang Brown et al. Misalnya seperti itu. Ya karakteristiknya beda-beda sehingga resistance factors-nya akan berbeda. Jadi ini sesuatu yang apa namanya nggak bisa dibandingkan secara langsung ya kemudian resistance factor karena kemudian secara eksplisit ya masing-masing metode ini dianalisis uncertainty-nya. Ya. Nah pertanyaannya kemudian apakah kita udah mau adopsi ASTO aja atau kita membuat yang khas Indonesia?
ya. Ini wacana yang nggak mudah penyelesaiannya. Tapi saya hanya memberi gambaran, ya. Ini ngambil dari AASHTO lagi, ya. Ini kebetulan saya di misalnya site resistance in rock, ya, untuk baik yang untuk compression maupun yang uplift, ya, mengacu salah satu Kulhawi 2000 et al 2005. Kenapa saya menggarisbawahi ini? Ya karena kebetulan saya ada di situ, gitu ya, di paper itu, jadi saya tahu detailnya. Yang saya mau sampaikan adalah, ya, site resistance ini, ya, adalah basis dari studi kami itu, ya ini gitu. Apa namanya, dari data-data internasional, ya, dikumpulkan kemudian kami kembangkan, modelnya dan kemudian pada akhirnya itu diadopsi oleh AASHTO, ya, di apa namanya, di, AASHTO 2017 ini. Tapi yang saya mau cerita sebenarnya adalah kemudian kebetulan ada suatu studi, ya, pekerjaan yang kemudian test file-nya ini board files, ya, yang socket into rock gitu ya, dalam hal ini clay stones. Ya, dan jumlah pengujiannya relatif banyak gitu ya. Alhamdulillah ada puluhan tiang yang dites. Tapi memang Pak kebanyakan. Wijoyo, waktunya ya, mungkin 2 menit lagi. Waduh, oke Pak, siap Pak. Apa namanya, yang saya sampaikan di sini adalah ternyata data Indonesia belum tentu cocok ya dengan apa namanya, dengan korelasi yang dibuat sebelumnya. Mungkin karena faktor cara pekerjaan konstruksi saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi memang bisa dilihat belum tentu, ya, belum tentu data yang kita gunakan yang ada di Indonesia akan cocok dengan metode yang ada di AASHTO tadi. Jadi apakah kita, dan kalau kita lihat uncertainty-nya, ya, shaft resistance-nya bisa bervariasi antara 150 sampai 700 kPa gitu ya. Jadi tapi tadi tetap lebih rendah daripada korelasi yang ada sebelumnya. Jadi cocok nggak ya? Itu resiko kalau kita mengadopsi LRFD geoteknik dari luar negeri. Ya ini sebenarnya contoh lain saya loncatin aja gitu ya. Nah, jadi kalau saya pribadi, bukan saya maunya, akan lebih baik ya kalau kita membuat ya LRFD khas Indonesia ini. Ya. What next-nya apa? Ya kita harus mari ya seperti yang tadi disampaikan Pak Menteri juga, mari pendidikan geoteknik yang standar dan baik, disampaikan Pak Go juga, ya. Ya, dan mari lakukan uji fondasi dengan standar dan baik, ya. Jangan kita ngarang-ngarang juga gitu ya. Nah, ini yang penting, mari Bapak Ibu ya, mari publikasikan hasil pendidikan geoteknik dan uji fondasi dengan cukup detail. Ya, karena ini kemudian jadi public domain, semua bisa mengevaluasi. Dan mari kita kembangkan ya evaluasi atas metode analisis yang ada, ataukah kita mau ngembangin metode analisis khas Indonesia, ayo mari kita sama-sama lakukan. Ya, mari kemudian kita buat ya, LRFD Fondasi Khas Indonesia. Ya, saya mau cerita sedikit ini, bahwa data yang saya atau kami gunakan ini semua data public domain. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya tes, mohon bisa dipublikasikan. Kenapa? Itu menjadi public domain dan semua orang bisa memanfaatkan untuk kemajuan ya geoteknik Indonesia. Ya, jadi ya mengatasinya dengan itu, ya menjadikan itu public domain melalui publikasi, ya sehingga semua ya ahli geoteknik dari Sabang sampai Merauke bisa menggunakannya sama-sama. Ya. Nah, tapi yang satu hal ya kalau mengutip Pak Terzaghi lagi ini sedikit aja Pak Pintor, mohon maaf. Tetapi gimana pun juga ya kalaupun kita menggunakan LRFD ini kita perlu menghindari jebakan ini ya. Kalau Pak Terzaghi itu bilangnya ya, ini mengacu sebenarnya cara berpikir engineer yang maunya gampang gitu ya. Namanya engineer pasti maunya sederhana gitu ya. Jangan sampai ini kemudian bridge illusion, ini yang penting. Ya, jangan sampai ini kemudian kita mengadopsi LRFD, jadi kita ilusi nih, kalau dengan LRFD udah selesai semuanya. Kita drill a hole, send the soil samples, do the laboratory test, ya, do the collect figures, introduce untuk equations, compute the results, selesai gitu ya. Ya ini menurut Pak Terzaghi ini unwarranted optimism ya. Nah ini juga tetap berhati-hati bahwa kemudian LRFD ya tidak ya menghilangkan ya kemampuan dasar geoteknik yang diperlukan. Ya justru ini yang enhance ya bahwa kemudian praktik geoteknik ini bisa dengan semakin baik ke depan, harapannya seperti itu. Demikian Pak Pintor yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jadi mentok waktunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.